Ibu Esther Pardede dari Sumatera Utara. Shalom Pak Pendeta, pertanyaan saya ialah, apakah lahir, kematian, keberuntungan, dan kecelakaan itu adalah ketentuan dari Tuhan? Sebab ada yang mengatakan bahwa hidup adalah pilihan, tapi tak ada orang yang bisa memilih dia dilahirkan, dia matinya kapan, demikian juga dengan keberuntungan dan kecelakaan. Mohon petunjuk bila ada ayat Alkitab yang bisa mendukung pertanyaan Bapak Pendeta. Terima kasih. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Tadi dikatakan ada yang mengatakan bahwa hidup adalah pilihan, tapi tak ada orang yang bisa memilih dia dilahirkan. Jadi ini dulu yang perlu kita coba tanggapi. Ya. Apakah memang di dalam Alkitab tidak ada sama sekali pilihan untuk hidup? Ini perlu kita lihat secara makro. Karena hidup kita di atas dunia ini adalah sementara. Tapi Alkitab membicarakan konsep hidup yang jauh lebih hebat dari hidup yang sementara ini. Itu yang disebut dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Itu yang Alkitab bicarakan. Dan sering di dalam ayat-ayat Alkitab, pada saat berbicara tentang pilihan, itu sedang berbicara tentang pilihan untuk hidup yang kekal. Atau tidak mau hidup yang kekal. Pilih salah satu di antaranya. Sebenarnya konsep memilih ini sudah ada di dalam Taman Eden sendiri. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini jangan engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apa artinya singkatnya? Kalau engkau memilih memakan buah itu, engkau akan mendapatkan kematian. Bukan hanya dalam arti kematian yang sementara, tetapi kematian atau maut yang kekal, kematian yang kekal. Ya. Nah, jadi ada pilihan yang diberikan kepada Adam dan Hawa, makan atau tidak makan. Kalau tidak makan itu buah pohon, akan tetap hidup. Kalau makan itu buah pohon yang dilarang Tuhan, akan mati. Pilihan itu semakin jelas setelah ada yang mengatakan kamu tidak akan mati. Jadi ada dua pilihan. Satu mengatakan kalau kau makan, kamu akan mati. Yang lain mengatakan, yaitu ular itu, setan mengatakan kalau kau makan, kamu tidak akan mati. Sekarang disitulah berdiri Hawa melihat buah pohon itu. Di dalam benaknya sangat jelas perkataan Tuhan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi di depannya dia melihat ada seekor ular yang begitu indah dan cantik, berbicara, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Ini adalah pilihan. Tetapi ia memilih untuk memakan. Artinya apa? Hidup itu adalah pilihan. Keselamatan itu adalah pilihan. Hidup yang kekal itu pilihan. Di acara tajam ini mungkin sudah puluhan kali, kalau bukan sudah 100 kali, kita ulang-ulang ini ayat, karena banyak konsep yang sangat penting di ayat ini. Saya ulang sekali lagi, coba perhatikan apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa percaya kepadanya. Apa yang terkandung di dalam kata-kata supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa? Ini mengandung konsep pilihan. Barang siapa? Ya, siapa yang percaya. Kalau yang tidak percaya, ya tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi pada waktu kita berbicara tentang hidup di dalam Alkitab, betul ada tentang hidup kita sekarang ini, prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip kesehatan, lalu kemudian hubungan sosial,
kasih dalam rumah tangga, tentang majikan dan karyawan, anak dan orang tua, sesama umat Tuhan dan lain, mengatur tentang bagaimana kita hidup di atas dunia ini. Tetapi selain itu, Alkitab juga memberikan kepada kita rahasia untuk mendapatkan hidup yang kekal, karena itu diberikan kepada kita yang sementara ini ada di dalam dosa. Ditawarkan kepada kita ada hidup yang kekal. Dan semua pilihan-pilihan yang diberikan di dalam Alkitab banyak yang berkaitan dengan hidup yang kekal. Jangankan hidup yang kekal, hidup yang sementara ini pun adalah juga ada kaitannya dengan pilihan. Contohnya, coba kita buka di dalam Keluaran, seperti yang dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, dan ini menyangkut pilihan untuk hidup yang sekarang ini, yang sementara ini. Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkannya. Ini juga berbicara tentang pilihan, walaupun di atas dunia sekarang ini, orang yang sudah menjaga prinsip kesehatan dengan begitu baik sekalipun, masih saja bisa terkena penyakit yang tidak diharapkan, ya. Tetapi prinsip kesehatan itu sangat penting, dan ayat ini berbicara juga memberikan indikasi tentang adanya prinsip kesehatan. Kalau kita mengikuti prinsip yang diberikan oleh Tuhan supaya kita hidup sehat, maka kita akan sehat. Jadi itu pun adalah pilihan. Tetapi pada umumnya di dalam Alkitab berbicara tentang pilihan tentang hidup yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Itu yang dibicarakan. Apakah ada konsep seperti itu, atau mungkin menggunakan kata pilihlah, supaya memang jelas ada kata pilihlah. Yaitu coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30, kita mau baca dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi dikatakan pilihlah kehidupan. Ada pilihan yang ditawarkan oleh Tuhan, dan Alkitab memberikan kepada kita prinsip-prinsip kehidupan untuk kita nikmati sekarang ini, tentang bekerja, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, tentang pendidikan, dan lain sebagainya ada. Tetapi jauh lebih daripada itu, Alkitab juga memberikan kepada kita prinsip-prinsip tentang hidup yang kekal. Dan kita bisa memilih. Pilihannya sangat jelas. Yesus pernah mengajarkan, ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Pilihlah jalan yang sempit itu, menggambarkan jalan menuju kepada keselamatan. Banyak konsep-konsep tentang pilihan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi betul, kita tidak memilih untuk lahir, karena kita memang belum lahir, belum bisa memilih. Tetapi semua itu adalah kasih karunia Tuhan, dan kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang diberikan akal, dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dia tidak memaksakan akan kasih-Nya,
Ia tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih setelah ia menyampaikan semua konsekuensi dari apa yang akan kita pilih. Tentang hari esok, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Alkitab mengatakan, kita tidak tahu hari esok. Tapi Alkitab berbicara bukan hanya tentang hari esok. Alkitab berbicara tentang masa depan yang kekal. Kalau hari esok, itu adalah hari esok kita dalam kehidupan yang sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita bisa memilih apakah kita akan hidup kekal pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Sekarang pun kita bisa memilih, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita besok. Terima kasih.